Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali ketemu lagi dengan saya Pasha di studio kanal PBSI episode ke-16. Kali ini episode spesial ya. Kami telah mengundang juara perlombaan kemarin cover lagu religi kanal PBSI dalam rangka memperingati bulan Ramadan ya. Dan sebelum saya mewawancarai pemenang lomba cover lagu kemarin, saya mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Kampus Budi Utomo selaku penyelenggara dan kepada Bapak Kaprodi, Bapak Susandi, kemudian para juri yang telah membantu melaksanakan kegiatan lomba cover lagu kemarin sehingga bisa berjalan dengan lancar, pada Bu Yunita, kemudian pada Ibu Anita, kemudian juri 3 yaitu Mas Zen, ya, kemudian Mbak Ida juga yang juga membantu kami dalam penjurian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lomba cover lagu religi kemarin yang karya-karyanya semuanya luar biasa. Ya, menang itu adalah bonus, yang penting kita tetap berkarya. Dan ada kurang lebih 23 peserta kemarin. Ya, kemudian diambil 5 finalis dan hari ini saya sudah mengundang juaranya, Mbak Rizky Putri. Teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa diundang di sini. Terima kasih ya Mas ya. Dalam kegiatan apa sih nih? Pemenang di kanal PBSI ya? Ya. Jadi biar tidak hanya seremoni saja, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan Mbak Rizky. Mungkin para pendukungnya juga pengen lebih tahu lebih dekat dengan Mbak Rizky ini seperti apa ya. Mbak Rizky, sedikit kesan dari lomba kemarin apa? Kesannya sih seru ya, mengisi waktu luang juga dan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang punya hobi ke arah musik, mungkin bernyanyi, dan mungkin untuk para musisi yang pada saat di masa pandemi ini sangat terbatas sekali ruang lingkupnya, jadi sangat memberikan wadah untuk teman-teman semuanya untuk tetap berkarya. Jadi biar nggak vakum ya. Ya, karena betul, mungkin kalau apalagi para musisi ya biasanya ada acara apa ya, nah mungkin ini juga bisa menjadi contoh untuk yang lain atau teman-teman yang lain yang punya kemampuan, punya keahlian dalam apapun itu ya, tidak hanya harus bernyanyi. Daripada bengong di rumah ya, kita bisa salurkan bakat kalian, mungkin bisa mengikuti lomba-lomba yang lain. Mbak Rizky, selamat datang di kanal PBSI, menjadi juara 1 lomba cover lagu religi kemarin dengan jumlah viewers yang terakhir itu kita 7.000-an. Mungkin bisa di-share Mbak Rizky ya, bagaimana sih agar video kita itu bisa banyak ditonton, apalagi bagi para YouTuber muda atau mungkin bagi rekan-rekan yang suka meng-cover lagu terutama ya. Harus bagaimana agar kita mengemas sebuah video itu sehingga menarik untuk ditonton? Sebetulnya video itu kan kalau kita lihat dari YouTube itu yang menarik pertama pasti cover depan ya, thumbnailnya itu yang harus memancing orang untuk melihat. Setelah itu kalau kita membuat karya jangan monoton kayak gitu-gitu aja. Jadi misal beri sesuatu yang berbeda. Kalau misal di cover lagu ya mungkin di lagu ini kita memberikan konsep seperti ini, nanti di lagu berikutnya kita memberikan konsep yang lain. Habis itu untuk segi promosinya mungkin kita tidak full satu lagu yang kita buat story, mungkin kita buat satu menit untuk cuplikannya yang memancing orang untuk melihat. Biasanya nggak lebih dari 1 menit sih, cukup 30 detik aja untuk memancing orang melihat. Entah di dalam satu lagu itu pasti ada sesi yang tes yang menembaknya itu. Nah itu yang kita buat untuk story agar orang ini melihat ke link kita misal. Terus setelah kita membuat story itu kita bagikan linknya. Biasanya kayak gitu sih kalau cara saya sih. Kemudian ini saya kalau mendengar videonya Mbak Sigmar itu kan
recordingnya itu apa ya, sudah halus apa itu menggunakan recording asli atau hanya menggunakan mikrofon yang biasanya langsung oleh ke Android atau bagaimana? Rekoordinasi kalau pas kemarin aku, karena kebetulan kan memang saya itu ada satu manajemen ya, namanya KZ Studio itu di dekat rumah saya. Itu memang kita sudah berteman dari semenjak sekolah, sudah teman saya musik lah istilahnya ya. Setelah saya beberapa lama vakum karena kuliah juga terus bekerja, nah pas pandemi ini justru kita dipertemukan lagi karena kan mereka juga jarang mungkin main keluar, jadi mainnya juga di studio aja. Ini kita dipertemukan lagi, jadilah manajemen itu, terus kita bikin cover-cover lagu kayak gitu. Jadi nggak asal buka jadi ada pepatah bilang itu usaha tidak akan mengkhianati hasil itu gitu ya. Jadi kalau kita membuat videonya juga benar-benar diperhitungkan apa namanya konsepnya, kemudian mixingnya, kemudian bentuk videonya seperti apa, baru kita upload ya, karena itu juga bisa menjadi daya tarik gitu. Tapi awalnya sih juga pakai handphone biasa Mas. Sama awalnya juga pakai handphone biasa, dan itu pun di studio kita merekamnya juga pakai handphone biasa sebetulnya. Cuma memang suaranya yang asli dari rekaman. Sejak kapan sih mulai bernyanyi? Karena kalau saya lihat profilnya rekan-rekan semuanya, Mbak Rizky ini ternyata profesinya adalah sebagai nakes ya, bidan ya. Iya, saya sudah. Sebagai bidan, sudah berkeluarga juga. Sudah, anaknya sudah 2. Dan saya lihat ini Mbak Rizky ini pernah juara 2 lomba Surabaya cover lagu HUT RI, kemudian juara 2 juga lomba cipta lagu keluarga nasional yang diprakarsai oleh Kaseto. Kemudian juara 1 lomba cipta lagu nakes. Jadi selain penyanyi, beliau ini adalah pencipta lagu. Saya menarik ya, juara 2 lomba cover lagu keluarga Kaseto ini. Itu dalam rangka apa lagi? Itu di acara Hari Ibu Desember kemarin. Itu sebetulnya saya itu ada kerjasama dengan salah satu nakes juga, dia juga pintar bikin lagu. Setelah itu yang bikin musik juga teman saya yang studio itu. Kebetulan lagu itu lagunya berjudul tentang ibu. Sebetulnya lagu itu dipersembahkan untuk istrinya awalnya. Karena ada sesuatu hal istrinya tidak bisa meneruskan kehamilannya. Akhirnya lagu itu terkonseplah menjadi lagu untuk semua para ibu. Akhirnya saya ikutkan lomba. Saya itu jujur suka ikut lomba ya selama pandemi ini. Soalnya kasihan, karya itu kalau diem juga kasihan. Jadi saya ikutkan lomba, iseng, sama kayak saya ikut di sini iseng sebetulnya iseng. Dan alhamdulillah dia dapat nomor 2 dari 600 sekian kayaknya yang menciptakan lagu. Dan itu lagu sendiri. Saya senangnya gini, ketika saya membawakan lagu sendiri bukan lagu orang, dia didengar orang itu suka, itu saya suka. Sebuah kebanggaan sendiri ya, lagu kita didengarkan dari 600 juara kedua. Iya, dari 600 lagu. 600 lagu. Itu full aransemen atau hanya? Enggak, kalau penciptanya itu kebetulan Mas Kaiden berdinas di RSUD Kepanjen. Untuk musiknya dikerjakan oleh salah satu teman saya di Bandung, Mas Widi, komposer musik. Kalau untuk mixingnya dan lain sebagainya itu di Kepanjen, studio di Kepanjen. Kalau videonya biasanya saya kerjain sendiri bareng suami, jadi kita satu kru sendiri. Jadi yang edit sendiri, nggak pernah melibatkan studio. Kalau video, karena saya tuh gampang nggak cocok kalau masalah video Mas, jadi mesti ngerjain sendiri. Menjadi ibu rumah tangga, bekerja nakes juga, dan masih menyempatkan untuk berkarya juga. Gimana cara membagi waktunya itu, Pak Riz? Kalau membagi waktunya, kalau musik itu kan nggak wajib ya bagi saya. Kalau yang wajib bagi saya adalah saya sebagai seorang ibu dulu. Setelah itu kalau karir di nakes, kebetulan di tempat kerja saya sangat mendukung sekali. Bahkan kita ada grup musik itu di tempat kerja saya, namanya Ramdhani Voice. Itu jadi sebagai wadah saya untuk menyalurkan itu. Jadi kalau nakes sama musik ini sangat, kalau dari kehidupan saya
ada kesatuan gitu loh Mas. Tapi yang paling prioritas ya tetap saya sebagai seorang ibu. Sedikit tamparan ya untuk kita yang masih istilahnya atau rekan-rekan semua yang masih bebas istilahnya ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin Mbak Rizky saja dengan kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, kemudian pekerjaan nakes masih bisa untuk berkarya. Ayo untuk rekan-rekan semua yang memiliki karya jangan ragu untuk di-publish ya, siapa tahu karya kita itu bisa dihargai oleh orang lain. Jangan takut lah, ya, yang penting kita tunjukkan dulu kemampuan kita di balik pundak ya. Mbak Rizky, suka duka menjadi nakes, apalagi sekarang di saat pandemi seperti ini tentu bukan hal yang mudah ya. Suka dukanya menjadi nakes itu, sebelum ada pandemi seperti ini sebetulnya kita juga sudah terpapar beresiko sekali sebelum ada pandemi. Cuma mungkin karena adanya pandemi seperti ini kita jadi dilihat banyak orang. Sebetulnya adanya wabah seperti ini itu justru malah ruang gerak kita jadi terbatasi sebetulnya, karena biasanya kita lebih dari ini yang kita, maksudnya resiko yang kita terima lebih dari ini sebetulnya banyak. Sebetulnya COVID ini karena wabahnya cepat dan maksudnya dia sangat cepat merenggut nyawa, jadinya dia jadi booming. Padahal ada yang virus atau resiko yang lebih dari itu yang pernah kita lewati juga ada. Ya cuma itu tadi sih, membatasi ruang gerak kita sih. Jadi kita pun sebagai nakes itu nggak segampang itu. Bahkan saya keluar gitu aja kalau misal ada salah satu pimpinan saya yang tahu misal saya kurang kepingin bertemu dengan misal bergerombol atau apa, nah kayak gitu kita juga kena marah, kena marah. Padahal di sekeliling kita juga keluarga inti, sebetulnya keluarga inti yang memang kita berkumpul di rumah, dan ruang gerak saya kepingin kemana itu tidak bisa itu. Jadi karena saya kemana-mana juga membawa nakes, itu susahnya di situ. Jadi ruang geraknya, padahal kalau diibaratkan masalah beresiko di luar COVID, banyak sekali resiko yang sudah pernah kita alami sebelum ada pandemi seperti ini sebetulnya. Ya, yang sorotan sekarang dukanya kayak gitu. Kalau sukanya ya ketika kita merawat pasien sampai pasien itu sembuh, sampai pasien itu di luar mengingat nama kita, memanggil nama kita. Nah itu sukanya di situ. Apalagi bidan yang membantu. Iya, sukanya itu. Tapi dukanya kalau misal kita gagal merawat pasien, terus pasien itu membuat misalnya menambah kesedihan keluarganya, nah kayak gitu, itu dukanya para nakes sebetulnya di situ. Himbauannya nih untuk adik-adik yang mungkin sekarang lagi menempuh perkuliahan di kesehatan, apalagi mengambil jurusan kebidanan, kira-kira apa yang harus mereka persiapkan sebelum mereka terjun di dunia kerja, Mbak? Untuk adik-adik khususnya teman-teman kebidanan, saya lihat sekarang kayaknya yang minat di nakes kayaknya berkurang ya Mas, di masa pandemi seperti ini. Tidak apa-apa untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang lagi menempuh pendidikan di kebidanan, jangan putus asa. Memang susah sekali, saya pernah mengalaminya, bahkan saya kurang tidur. Ya jangan berpikir nanti saya lulus menjadi apa, tapi berikan aja yang terbaik selama kalian di masa pendidikan. Nanti akan ada sendiri jalan rezeki itu, Mas, pasti ada jalan sendiri. Iya, yang penting sekolah dulu aja. Saya juga bukan lulusan yang kumlot, saya juga bahkan saya bisa dibilang waktu itu lulusannya pas-pasan sekali. Tapi alhamdulillah saya juga ketika saya lulus, setiap hari saya membawa tumpukan map coklat itu 10, saya sebar semuanya ke semua rumah sakit, lab, pokoknya ke dimanapun. Intinya saya berangkat, bagaimana ilmu saya yang saya dapat selama 3 tahun itu tidak hilang, saya mesti gitu. Dan jangan lupa minta restu ke orang tua. Sebetulnya saya menjadi bidan ini bukan karena keinginan saya awalnya. Saya sempat stuck berhenti setahun dari lulus SMA. Keinginan saya itu bekerja di bank, Mas, sebetulnya. Saya juga kerja di bank, tapi pada akhirnya karena memang tidak ada restu dari orang tua itu tadi, jadi ada aja
maksudnya yang membuat saya jalannya itu tidak semulus itu. Akhirnya saya memutuskan di tahun berikutnya saya kuliah dan ada aja jalannya gitu kan. Dan sekarang menjadi kepala di Polilaktasi. Di Polilaktasi. Ya. Saya tidak apa. Ya seperti itu memang ya. Apapun bidang keilmuan yang kalian tempuh saat ini, entah itu kebidanan atau apa, intinya betul Mbak Rizky tadi, gimana caranya ilmu yang kita dapatkan selama menempuh pendidikan itu tidak hilang, tujuannya itu dulu. Karena nanti Tuhan juga pasti memberikan jalan. Tuhan juga melihat ketulusan kita itu dalam bekerja itu seperti apa. Nah, kalau belum sudah memikirkan A, B, C, D, itu justru malah kan sulit untuk berkembang. Tapi kalau dengan keikhlasan kita mulai dengan untuk ibadah dulu, untuk diri kita dulu, nanti untuk perjalanan rezeki juga dulu. Lalu musik, apa arti musik untuk Mbak Rizky? Musik itu menghilangkan penat. Musik itu menghilangkan penat. Musik itu obatnya capek kalau bagi saya. Karena memang dari kecil saya sudah sangat minat sekali di musik ya. Jadi saya pun juga vakum lama karena mana yang harus saya prioritaskan. Saya kuliah ya kuliah dulu, saya kerja ya kerja dulu. Setelah saya sudah mendapatkan gaji saya sendiri, saya ingin membahagiakan diri saya, nah saya kembali ke dunia musik ini. Jadi dari dulu itu? Dari kecil memang. Saya dari kecil, dari SD itu sudah sering ikut lomba vokal. Apa ada keturunan dari ayah ibu juga? Tidak ada. Murid dari keinginan sendiri. Pasti. Karena kalau sudah bisa menciptakan lagu, berarti kan memang tingkat musikalisasinya sudah tinggi berarti. Ya sesuatu yang diawali dari kesenangan kita ya, itu bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus juga. Bagaimana sih Mbak Rizky cara memberanikan diri ya untuk kita mau berkarya, terus mau mengikuti lomba-lomba, dan yang paling penting bagaimana agar kita itu tidak merasa down ketika kita sudah berkarya, kemudian ikut lomba dan ternyata karya kita masih belum diapresiasi. Kalau untuk mengikuti lomba itu harus siap kalah, harus siap kalah dan jangan memikirkan saya mau menang. Berikan karya yang terbaik dulu. Misalnya saya ingin ikut lomba kayak gini, tapi saya pengen menang sampai menggebu-gebu, sampai harus sudah santai aja. Kalau memang karya kita baik, pasti kita juga akan dinilai baik. Jadi usahanya dulu aja. Kalau misal sekarang kan online nih, ya sudah kita share, maksudnya kita share karya kita, bagaimana kita mendapatkan penilaian dari luar. Kalau misal orang luar tidak suka dengan karya kita, nggak apa-apa. Itu untuk evaluasi kita di karya berikutnya. Jadi jangan memikirkan saya harus menang di karya itu, jangan dulu. Kita berikan karya kita dulu aja. Jadi kalau kita punya dagangan, kita jual dulu aja. Perkara itu perkara itu orang lain itu beli terus nggak suka. Perkara orang lain itu perkara dagangan kita nanti kembali itu laku atau gimana, itu perkara nanti dulu. Yang penting kita jualan dulu aja gitu. Ibaratnya kayak gitu. Daripada kita tidak menjual itu, malah kita tidak tahu ya akan disukai itu. Ibaratnya kalau saya sih mengenalkan sosok kita dulu ke orang lain dulu. Dulu saya juga pernah kalah, tidak mungkin dalam perlombaan semuanya harus menang. Pasti ada sisi saya kalah. Dari kalah itu tadi saya belajar, di sini kurang saya. Ya mau mencoba dulu ya. Dan jangan takut kalah, tadi Mbak Rizky bilang ya, kalau ikut jangan takut kalah. Jadikan kekalahan sebagai introspeksi untuk kita memperbaiki karya ke depannya, ya, bukan malah menjadi down ya. Intinya sebenarnya menang kalah itu bonus lah ya. Kita sudah berkarya saja itu kan sudah suatu kebanggaan, belum tentu orang lain bisa ya kan? Jadi kalau punya lagu apa, coba lah ya, punya suara, modal apa, kemampuan komunikasi apa, salurkan. Apalagi sekarang pandemi, kebanyakan orang di rumah manfaatkan media sosial yang ada untuk membuat sebuah karya yang luar biasa ya. Oke. Harapan
harapan sebagai anggota keluarga, harapan Mbak Rizky? Kalau saya sebagai seorang ibu tentunya melihat anak-anak saya tumbuh sehat dulu, itu aja harapannya. Kalau untuk menjadikan anak saya nanti menjadi A, B, C itu perkara nanti. Yang penting anak saya dan keluarga saya utuh, sehat, itu aja harapannya. Sebagai anak, kalau sebagai anak saya cuma berharap pandemi ini segera berakhir, itu aja. Saya kasihan mereka juga butuh istirahat dan sangat-sangat terbatas sekali. Sekarang sudah banyak yang tumbang juga. Semoga mereka juga kuat yang lagi berjuang. Aja. Sempat merasa ini apa ya? Seperti awal-awal kan gimana nakes itu benar-benar berjuang, tapi di luar sana orang-orang masih abai dengan himbauan. Bahkan saya juga sempat mengingatkan orang itu, tapi saya juga dianggap seperti. Bahkan saya juga sempat dikucilkan tetangga saya di awal-awal dulu. Bahkan saya sendiri juga memperlakukan, saya sendiri pulang itu takut saya bawa penyakit untuk anak saya juga pernah. Bukan berarti saya ketika melihat sesuatu di tempat kerja mungkin yang maksudnya membuat saya takut nanti penyakit ini mengenai anak saya, itu sering sekali mas. Jadi ya sudah, memang saya sudah bekerja di bidang seperti ini, saya juga harus kuat dengan segala risiko yang saya tanggung. Iya, apa ya? Kita harus mengatur diri kita sendiri sebenarnya ya, bagaimana kita dengan kita menjaga diri kita itu sudah membantu sekali ya dalam rangka menghambat penyebaran virus ini ya. Kalau kita semuanya bisa disiplin dalam memerangi virus ini, kita juga kan ingin kembali normal kembali. Nah, kalau tidak dimulai dari diri kita ya sampai kapan ya? Sedangkan para nakes juga memiliki keterbatasan dalam bekerja ya. Ya tugasnya memang tugas, tapi ya perlu dibantu juga dari kesadaran masyarakat agar tugas mereka juga bisa lebih terakhir harapan untuk karir musiknya Mbak Rizky ke depan. Oke. Untuk yang tadi saya tambahin ya, untuk masalah menjaga diri di luar, mungkin ada yang bandel nggak pakai masker. Sekarang mikirnya gini aja, mungkin kita aman untuk diri kita, tapi belum tentu kita aman untuk keluarga kita, gitu aja. Jadi kalau kemana-mana kita tetap patuhi dulu aja. Yang penting kita niatnya kita menjaga diri kita dan keluarga. Jaga diri kita dan keluarga. Mungkin kita aman, tapi kita nyampe rumah kita nggak aman buat keluarga. Nanti kita juga yang rugi. Kalau harapannya untuk musik, dunia musik ya, maksudnya untuk selama pandemi ini mungkin banyak keterbatasan, tidak boleh manggung, tidak boleh ini, tapi kalian masih bisa berkarya di rumah. Jangan mungkin membuat karya di rumah. Kalaupun tidak harus ke studio sih, kita bisa rekaman pakai handphone, pakai headphone, kita bikin karya, kita upload. Sekarang sosmed juga maksudnya banyak, kita upload di IG, kita kenalkan karya kita ke sosmed dengan cara yang baik. Ini tetap berkarya ya. Terima kasih Mbak Rizky sudah menyempatkan waktunya hadir di studio kanal BSI. Tidak lupa saya ucapkan selamat sudah menjadi pemenang di lomba cover lagu religi kanal BSI. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Selamat juga kepada juara kedua dan juara ketiga. Mohon maaf tidak bisa kami undang karena keterbatasan jarak ya. Juara 2 Dianisa, semoga menonton, selamat. Kemudian Mas Andika dari Lampung juga selamat, dan yang lain juga selamat karena telah memberikan karya yang sangat baik. Saya rasa itu untuk perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih juga bagi yang selalu memberikan dukungan untuk channel kanal PBS ini. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal PBSI buat sahabat jadi lebih dekat. Sampai ketemu